Kabar yang selama ini ditunggu-tunggu akhirnya terjawab. Di tengah kekhawatiran akan harga kebutuhan, pokok yang terus merangkak naik, biaya kesehatan yang semakin mahal, dan rasa cemas akan masa depan yang tak pasti, kini muncul secerca harapan dari pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya buka suara, bukan sekedar wacana atau janji kosong, seperti yang sering kita dengar menjelang pemilu, tapi ini adalah pengumuman resmi yang membawa nafas lega bagi para aparatur sipil negara, ASN dan pensiunan di seluruh Indonesia. Bayangkan setelah puluhan tahun mengabdi, bangun pagi, kerja penuh dedikasi tanpa banyak keluhan, kini masa tua Anda mendapatkan pengakuan yang nyata dalam bentuk peningkatan kesejahteraan, bukan lagi sekedar ucapan terima kasih atas pengabdian Anda, tapi langsung berupa kenaikan gaji dan pensiun yang konkret. Bagi banyak pensiunan, hal ini bisa jadi pembeda antara hidup yang pas-pasan dan hidup yang lebih layak, antara harus memilih beli obat atau beli beras, dan akhirnya bisa mencukupi keduanya tanpa rasa cemas. Sri Mulyani menyampaikan bahwa kenaikan ini bukan keputusan dadakan, ini hasil perhitungan matang. Bagian dari strategi besar negara untuk memastikan para ASN dan pensiunan tidak tertinggal dari laju ekonomi nasional. Pemerintah sadar ketika ekonomi tumbuh, maka orang-orang yang telah membangun fondasinya juga harus merasakan hasilnya. Inilah bentuk keadilan yang selama ini dinantikan. Pertanyaannya sekarang, berapa besar kenaikannya? Siapa saja yang berhak dan kapan realisasinya? Video ini akan membahas semuanya dengan tuntas berdasarkan data terbaru dari Kementerian Keuangan dan pernyataan langsung dari pejabat tinggi negara. Jadi jika Anda pensiunan, ASN aktif atau keluarga dari mereka, jangan lewatkan satu detik pun dari penjelasan ini, karena informasi di dalamnya bisa berdampak langsung pada kondisi keuangan Anda keluarga Anda dalam waktu dekat. Kita mulai dari kenyataan paling mendasar yang dirasakan banyak keluarga ASN dan pensiunan di seluruh pelosok negeri. Betapa kehidupan semakin hari semakin terasa berat, harga-harga naik pelan tapi pasti. Tidak perlu jauh-jauh membahas properti atau kendaraan, cukup kita lihat kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan telur dalam 1 tahun terakhir. Harga barang-barang ini melonjak cukup tajam bagi pensiunan yang hanya mengandalkan uang pensiun bulanan, atau ASN yang gajinya stagnan. Dalam medios tahun terakhir, Pasti itu tekanan yang sudah dirasakan setiap hari do. Dari meja makan sampai antrian di apotek, namun kini, sesuatu yang selama ini hanya menjadi harapan, mulai menjadi kenyataan. Dalam konferensi pers terbaru Menteri Keuangan, Sri Mulyani membeberkan rencana konkret, kenaikan gaji bagi ASN aktif dan pensiunan, bukan sekedar koreksi inflasi, tapi kenaikan yang diharapkan, mampu mendongkrak kualitas hidup dan daya beli. Ini bukan berita kecil, ini adalah kabar yang bisa mengubah cara kita menjalani hari esok, terutama bagi mereka yang telah lama menanti penghargaan nyata atas kerja keras bertahun-tahun. Dan yang menarik, pengumuman ini bukan berdiri sendiri, ia merupakan bagian dari kerangka besar kebijakan fiskal tahun depan yang disiapkan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi global, pertumbuhan nasional, dan terutama kebutuhan rakyat kecil. Yang membuat banyak orang semakin penasaran adalah bahwa Sri Mulyani tidak sekedar memberikan pengumuman angka, tapi ia menekankan bahwa kebijakan ini dilandasi oleh semangat keadilan dan keberlanjutan. Pemerintah menyadari bahwa ASN dan pensiunan memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas pelayanan publik dan sosial. Banyak dari kita mungkin tidak menyadari betapa vitalnya peran seorang guru SD, perawat puskesmas, petugas administrasi kecamatan, hingga pegawai di kawat. Tanpa mereka, roda pemerintahan tidak akan berjalan mulus, dan masyarakat akan langsung merasakan dampaknya. Sri Mulyani menyampaikan bahwa kenaikan ini akan mulai berlaku pada awal tahun depan. Dan telah masuk dalam rancangan anggaran, pendapatan dan belanja negara (APBN). Dengan kata lain, ini bukan janji kosong. Sudah dihitung, sudah dirancang, dan tinggal menunggu implementasi. Menariknya, kenaikan ini tidak bersifat umum seperti masa lalu. Pemerintah kali ini lebih cermat dalam menghitung kebutuhan, berdasarkan jenjang jabatan, masa kerja, dan wilayah penempatan. Artinya, mereka yang selama ini tertinggal dalam hal penghasilan akan mendapatkan perhatian lebih. Di sisi pensiunan, pemerintah menggandeng PT Taspen untuk mereformasi sistem pembayaran pensiun yang lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran. Tidak hanya menaikkan nominal, tapi juga memperbaiki sistem distribusinya agar tidak ada lagi keterlambatan. Dalam pengakuan langsung dari beberapa pensiunan di daerah Jawa Tengah dan Sumatera Barat, banyak yang menyampaikan bahwa mereka mulai merasakan peningkatan perhatian dari negara, terutama setelah era pandemi yang menghantam ekonomi secara brutal. Namun tentu saja, tidak semua menerima kabar ini dengan optimisme penuh. Di beberapa komunitas pensiunan, terutama yang tergabung dalam organisasi-organisasi
sipil dan forum ASN senior. Muncul pertanyaan penting, apakah kenaikan ini cukup untuk menutupi kebutuhan dasar? Apakah ini hanya sementara? Apakah nanti ada penyesuaian lagi setelah pemilu? Selesai kekhawatiran ini wajar rakyat. Kita sudah terlalu sering diberi janji yang tidak tuntas, tapi dalam kasus ini, ada alasan kuat untuk berharap pasalnya pemerintah tidak hanya mengandalkan KSPBN, tetapi juga membuka ruang sinergi antar kementerian untuk memaksimalkan program kesejahteraan. Salah satu hal yang patut diapresiasi adalah integrasi program bantuan sosial, jaminan hari tua, dan layanan kesehatan yang semakin terkoneksi dalam sistem digital. Kini pensiunan dapat mengecek haknya secara daring melalui portal resmi, Taspen atau aplikasi mobile yang sudah disempurnakan. Bahkan ada rencana agar kenaikan pensiun nantinya bisa langsung dikaitkan dengan inflasi daerah setempat. Artinya pensiunan di daerah dengan biaya hidup tinggi, seperti Jakarta, Surabaya, atau Batam, bisa mendapatkan kompensasi yang lebih sesuai dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Ini adalah terobosan yang patut disambut baik, karena selama ini sistem pensiun di Indonesia masih terlalu seragam dan tidak memperhitungkan disparitas ekonomi antar wilayah. Lebih lanjut, kita perlu memahami alasan kenapa pemerintah saat ini berani menggelontorkan kebijakan yang cukup progresif ini. Selain karena pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap stabil di angka sekitar 5%, juga karena adanya dorongan politik dan sosial yang kuat dari masyarakat. Beberapa tahun terakhir, muncul banyak kritik terhadap ketimpangan kesejahteraan antara pejabat tinggi dan ASN lapisan bawah. Kenaikan gaji dan pensiun, ini sebagian merupakan respons terhadap kritik tersebut. Agar keadilan tidak hanya menjadi slogan, tapi terasa nyata, kita juga melihat bahwa kebijakan ini selaras dengan visi Presiden untuk mendorong konsumsi dalam negeri. Dengan memberikan tambahan daya beli kepada jutaan ASN dan pensiunan, pemerintah berharap roda ekonomi ditingkat, akar rumput ikut bergerak, warung pasar, UMKM semua akan mendapat imbas positif ketika masyarakat punya uang lebih untuk belanja. Jadi ini bukan hanya soal meningkatkan kesejahteraan individu, tapi juga tentang menggerakkan ekonomi secara menyeluruh. Seiring dengan ini, pemerintah juga memperkuat pengawasan terhadap anggaran daerah. Tidak sedikit daerah yang menyalurkan tunjangan ASN secara tidak merata. Oleh karena itu, dalam pidatonya, Sri Mulyani menekankan pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah. Kenaikan ini tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan politis, apalagi digunakan sebagai alat kampanye. Ini murni kebijakan negara untuk rakyatnya. Bahkan dalam beberapa pekan ke depan, akan ada inspeksi langsung dari Kemenku ke beberapa pemerintah daerah untuk memastikan implementasinya berjalan adil. Hal lain yang patut disorot adalah dampak psikologis dari pengumuman ini. Banyak ASN dan pensiunan yang merasa kembali dihargai. Rasa percaya diri meningkat, mereka tidak lagi merasa seperti bagian yang dilupakan dari sistem. Bagi seorang pensiunan guru misalnya, tambahan uang pensiun bisa berarti kemampuan untuk membeli kacamata baru atau membiayai pengobatan yang sempat tertunda. Also calls a booming. Jika dikalikan jutaan orang, akan menciptakan perubahan sosial yang luar biasa besar. Perlu juga kita soroti bahwa ini bukan akhir dari upaya peningkatan kesejahteraan. Pemerintah membuka ruang dialog publik untuk mendengar masukan dari masyarakat. Beberapa LSM dan akademisi yang telah menyampaikan bahwa ke depan perlu ada reformasi menyeluruh terhadap sistem penggajian ASN dan pensiun. Salah satunya adalah menyesuaikan sistem pensiun Indonesia agar lebih mirip dengan sistem hybrid seperti yang digunakan di negara-negara Skandinavia yang menggabungkan tunjangan tetap dari negara dengan investasi jangka panjang yang dikelola secara profesional. Selain itu, ada juga dorongan agar ASN dan pensiunan diberikan pelatihan keuangan ringan dan agar mereka bisa mengelola kenaikan pendapatan ini dengan bijak. Kenaikan pendapatan tanpa literasi keuangan yang baik bisa menimbulkan konsumsi yang tidak sehat atau bahkan penipuan berkedok investasi. Maka dari situ, lembaga seperti Taspen dan BKN diharapkan aktif menyelenggarakan program edukatif yang menyasar ASN menjelang pensiun. Sekarang jika kita tilik dari sudut pandang keluarga, ASN dan pensiunan, dampaknya sangat nyata. Seorang pensiunan di Makassar misalnya menyatakan bahwa kenaikan 500.000 saja sudah cukup untuk menambah 1 bulan stok obat jantung dan vitamin harian. Di Yogyakarta, seorang guru pensiunan menyampaikan rasa terima kasihnya karena kini ia bisa menabung sedikit demi sedikit untuk cucunya yang baru masuk SD. Ini bukan cerita fiksi, ini adalah suara nyata dari masyarakat kita yang selama ini hidup dalam sunyi, tetapi kini mulai didengar. Dengan kebijakan ini muncul harapan baru, bukan hanya harapan hidup yang lebih layak, tapi juga rasa bahwa negara hadir ketika dibutuhkan.
Selama ini banyak dari kita merasa bahwa setelah pensiun, kita dibiarkan begitu saja. Tapi melalui langkah ini, setidaknya negara menunjukkan bahwa mereka belum lupa, bahwa mereka masih punya komitmen untuk merawat para abdi negara yang telah berjasa puluhan tahun. Tentu jalan ke depan masih panjang, masih ada tantangan, masih ada evaluasi yang harus dilakukan, dan masih ada kelompok rentan yang belum sepenuhnya tersentuh, tapi setidaknya langkah awal sudah diambil. Dan sebagai masyarakat, kita punya peran penting untuk terus mengawal, mengkritisi secara membangun, dan menyampaikan suara dari bawah. Agar kebijakan ini tidak mandek, di atas kertas mari kita jaga momentum ini. Mari terus dorong pemerintah untuk menjadikan kesejahteraan, ASN dan pensiunan sebagai prioritas jangka panjang, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pelayan, publiknya bukan hanya saat mereka masih aktif, tetapi juga saat mereka telah purna tugas. Dan sebagai delik kenaikan ini, hidup mereka benar-benar menjadi lebih sejahtera, bukan hanya di mata anggaran, tapi juga di hati dan kehidupan sehari-hari.